Perkenalkan, saya Safwa dan ini rekan saya Nada. Kami dari wartawan Cilik Isna MI Muhammadiyah 2 Badas. Mohon izin mewawancarai Bapak. Yeah. Apa harapan Bapak untuk generasi muda Muhammadiyah di Kabupaten Kediri dalam membangun daerah kita? Ya, saya berharap yang pertama sekarang ini adalah di tengah-tengah arus globalisasi, arus teknologi yang memperkecil jarak antar negara maupun permasalahan-permasalahan yang di luar sana kan bisa masuk ke ruang-ruang publik, masuk ke ruang-ruang pribadi anak-anak muda. Nah, harapan saya dengan adanya berbagai kegiatan, salah satunya sekarang Ideopolitor, harapan saya adalah yang hanya 2. Sebagaimana tadi saya sampaikan, yang penting yang pertama adalah memiliki anak muda atau kader Muhammadiyah ini adalah berkarakter, ya. Yang kedua berintegritas. Nah, apa itu yang disebut dengan berkarakter dan berintegritas? Kalau berkarakter itu orang itu memiliki visi misi dan melakukan apa yang dilakukan itu jelas, dan ada suatu nilai yang diperjuangkan. Jadi tidak sekedar kumpul-kumpul melakukan gerakan tapi nggak ngerti dampaknya, nggak ngerti tujuannya. Kasus yang kemarin terjadi itu kan ternyata banyak orang yang terlibat tidak tahu maksud tujuannya, ya kan. Nah, adik-adik saya harap jenengan kalau diajak berorganisasi, kalau diajak bergerak atau diajak apapun harus tahu jelas tujuannya apa, yang kedua manfaatnya apa. Nah, jenengan sebagai kader Muhammadiyah, kader kecil ya di Warcil ini, jenengan harus punya karakter itu. Muhammadiyah memiliki visi dan misi yang jelas. Tadi saya katakan tadi ada 10 nilai-nilai politik, ya kan, nilai-nilai yang ada di Muhammadiyah. Nah, semuanya apapun itu adalah tetap mengedepankan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang berkarakter. Yang kedua adalah integritas. Tahu artinya integritas? Integritas itu memiliki nilai. Kalau tadi memiliki visi pandangan, harus punya visi pandangan, tujuannya apa, maknanya apa, manfaatnya apa. Kalau integritas, orang itu harus punya nilai jual. Apa yang dijual? Ya kan? Yaitu adalah satu, nasionalismenya harus dijaga. Ya kan? Kemudian yang kedua, memiliki dampak sosial dan bermanfaat bagi umat. Integritasnya itu, ya. Apalagi tadi disampaikan cuplikan dari pesan Pak Prabowo tadi kan oleh Pak Ketua PD Muhammadiyah, kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk banyak orang, minimal 1 orang. 1 orang pun kita nggak bisa membantu bermanfaat untuk orang lain, maka kita jangan bikin kita menyuarakan orang lain. Nah, di dalam hadis apa? Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia, khairun nas adalah yang bermanfaat untuk sesama manusia. Itu harapan saya. Ada lagi? Yang kedua, menurut Bapak, peran apa yang paling penting dilakukan anak-anak dan remaja agar bisa ikut menjaga ideologi dan nilai-nilai kebaikan di masyarakat? Ya, sederhana. Hanya 3 hal. Yang pertama adalah memiliki nilai kritis. Sadar dengan adanya permasalahan-permasalahan di sekitarnya. Gak usah ngomong negara, gak usah ngomong bangsa, sekitar aja untuk masyarakat. Kita harus kritis. Ada masalah apa yang perlu hadir dengan adanya itu. Nah, untuk hadir itu janganlah sendiri. Maka harus banyak berorganisasi biar jelas arahnya, siapa temannya. Ya. Kemudian adalah konstruktif, membangun. Artinya di sini apa? Jadi kita tidak hanya melihat, kita tidak hanya mengucap, tapi di sini konstruktifnya harus ada action, ya kan? Ya, kalau misalkan contoh, anak-anak muda sekarang ini SDM-nya rendah, itu baru tekstualnya, kritisnya.
Nah, konstruktifnya apa? Bagaimana anak-anak muda itu biar SDM-nya gak mau turun? Ya, salah satunya ayo mengajak anak-anak muda itu berorganisasi yang bermanfaat. Bisa menambah minat, bakat, hobi, apapun yang positif. Nah, 2 langkah ini saja itu akan menjadi solusi. Ya, Fiona, bisa diterima? Ya, bisa diikuti ya. Ada lagi? Yang terakhir, apa pesan motivasi Bapak untuk wartawan cilik hari ini? Ya, saya pertama adalah open mind. Ya, open mind. Jadi wartawan kecil ini adalah mencoba untuk melakukan hal-hal yang disebut dengan adanya perubahan. Perubahan itu akan hadir jika kita mau mendengar, mau mendekati. Mendengar apa? Mendengar permasalahan dari orang-orang. Tidak hanya satu orang, bisa dari tokoh. Kayak misalkan saya ini, misalkan dari bagian dari Kesbangpol, atau mungkin dengan pemimpin-pemimpin yang lebih potensial. Itu namanya mendengar, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan? Nah, dengan harapan wartawan cilik, dengan banyaknya mendengar, maka minimal sampean memiliki sebuah catatan yang berimbang. Nah, catatan berimbang artinya apa? Informasi itu yang adik-adik wartawan kecil itu terlatih, ya, terlatih untuk memanajemen isu-isu, peristiwa atau informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu aja. Sudah? Ya, sudah, terima kasih. Tetap semangat ya. Ya. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Kesalahan ada di setiap insan. Pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Maka jangan takut kepada kesalahan, tapi takutlah kalau Anda tidak punya pengalaman. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya izin pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.